Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Dian Oka Ananda, guru sejarah di SMA Negeri 1 Payangan. Baiklah, kali ini Ibu akan membahas KD 3.1, materi kelas 11 tentang kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Ibu harapkan usai menyimak video pembelajaran ini, anak-anak mampu menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Mau apa sih sebenarnya bangsa Eropa datang ke Indonesia? Yuk, temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas agar terhindar dari COVID-19 dan tetap menjaga kesehatan. Kisah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 tidak terlepas dari campur tangan bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah saat itu dicari bangsa Eropa karena apa, ayo? Ya, benar, karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Karena itu, rempah-rempah harganya menjadi sangat mahal. Memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kekayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra. Maka tibalah bangsa Eropa di Indonesia dengan tujuan utamanya untuk mencari rempah-rempah dan selanjutnya memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah bangsa Indonesia. Nah, bangsa apa saja yang melakukan penjelajahan samudra dan tiba di Indonesia? Ya, benar, bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kita mulai dengan Portugis. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Kemudian penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada tahun 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada tanggal 10 Agustus 1511. Selanjutnya Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra siapa? Benar, Christopher Columbus. Pada tahun 1492, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik hingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu Columbus berpikir kalau dia telah sampai di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itulah Columbus lalu menamakan penduduk lokal yang ia temui sebagai warga Indian. Nah, begitu sejarah nama penduduk asli Amerika suku Indian. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magalhães dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magalhães berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magalhães kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol kemudian melakukan perjanjian perdamaian Saragossa pada tahun 1529.
Kemudian Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houten berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca Portugal dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia, kemudian sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir tahun 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770 setelah dari Australia. Berlangsungnya penjajahan di Indonesia. Proses penjajahan di Indonesia berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu 1. Masa kekuasaan VOC, 2. Masa kekuasaan Herman William Daendels, 3. Masa kekuasaan Thomas Stamford Raffles Inggris, 4. Masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, 5. Sistem tanam paksa, dan 6. Berlakunya Undang-Undang Agraria. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang pernah singgah di bumi Indonesia, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia. Bahkan mereka berhasil membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meski akhirnya mengalami kebangkrutan, tapi perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. Ada yang tahu apa nama perusahaannya? Ya, Ferdinand Oost-Indische Company atau lebih dikenal dengan VOC. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Johan van Olden van Nevel. Nah, lebih detail tentang berlangsungnya penjajahan di Indonesia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Dengan demikian dapat disimpulkan, perkembangan penjajahan bangsa Eropa tentunya memiliki berbagai dampak bagi Indonesia. Dapat dijelaskan melalui peta konsep berikut ini. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tentunya menimbulkan dampak bagi Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sekarang Ibu beri tugas untuk anak-anak di rumah. Coba kamu cari dampak apa saja yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Barat di Indonesia yang berpengaruh pada tatanan kehidupan di Indonesia sekarang ini. Nah, demikian pembahasan materi kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun berpendapat, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, maju bersama, hebat semua. Sampai jumpa lagi.